Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Film. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus menceritakan alur dari film Korea yang baru saja beberapa hari yang lalu tayang di Netflix yang berjudul The Call, di mana film ini bercerita tentang sebuah panggilan telepon misterius yang mana nantinya akan menghubungkan kedua orang gadis pada dua masa yang berbeda. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe-nya. Ceklek, ceklek. Oke, terima kasih. Yuk, langsung saja masuk ke intronya. Audio Jungle. Film diawali dengan memperlihatkan sang karakter utama Park Shin Hye. Di sini dirinya akan berperan sebagai Suyeon, di mana Suyeon ini baru saja tiba di sebuah desa dan hendak menemui ibunya yang sakit, dan nantinya dirinya akan menetap di rumah masa kecilnya itu. Di sana dia juga bertemu dengan paman penjual stroberi yang kemudian mengantarnya pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Suyeon yang kehilangan handphone lalu mencoba menghubungi nomornya menggunakan handphone milik paman stroberi. Namun tak ada yang menjawab, sehingga dia memutuskan untuk menghubunginya melalui telepon rumahnya. Ketika berada di dalam rumah, Suyeon mencoba menghubungi kembali handphone miliknya dan berhasil tersambung. Namun, orang yang menemukan handphonenya itu berniat meminta sejumlah uang padanya dan berkata akan menghubunginya kembali. Suyeon berusaha menghubungi kembali nomornya tersebut, namun sudah tidak aktif. Sampai pada ketika ada seseorang yang menelponnya melalui telepon rumahnya itu, di mana dari telepon itu terdengar suara seorang wanita yang sedang meminta tolong dengan memanggil nama Sun Hee. Karena Suyeon tidak mengenal nama tersebut, dia pun berkata jika dia salah sambung. Lalu keesokan harinya, Suyeon kembali mendapat sebuah panggilan telepon dari wanita misterius kemarin, di mana kali ini dia meminta tolong dengan masih menyebutkan nama Sun Hee dan kemudian menyebutkan alamat rumahnya lalu mematikan teleponnya. Suyeon kemudian menjadi bingung dengan panggilan misterius itu. Sampai pada akhirnya dia melihat ada sebuah surat yang tergeletak di meja, yang mana alamat rumah yang ia tempati itu sama persis dengan alamat milik wanita misterius tadi. Di malam harinya, Suyeon yang tertidur, dirinya dikejutkan dengan suara yang berasal dari lantai atas, yang ternyata suara itu disebabkan oleh foto di dinding yang terjatuh. Ketika Suyeon mencoba memasang kembali foto itu dengan membuat lubang dinding yang baru, dirinya justru menemukan fakta bahwa ada ruangan di balik dinding tersebut. Suyeon kemudian membuat lubang besar di sana dan mencoba memasuki ruangan tersebut. Dan di sana dia menemukan sebuah diari tua dengan tahun yang tertera di sana adalah tahun 1999, dan juga dirinya menemukan foto seorang wanita. Keesokan harinya, Suyeon mencoba bertanya kepada paman penjual stroberi tentang foto wanita yang ditemukannya semalam. Dan paman itu dengan suara pelan berkata jika itu adalah Hyung Sok dan ibunya seorang dukun. Namun ketika Suyeon bertanya lebih lanjut, paman itu justru mengalihkan pembicaraan. Sepulang dari sana, Suyeon melihat sebuah toko kecil yang mana di sana bertuliskan toko Sun Hee. Dirinya hendak akan bertanya pada seorang wanita di sana, tetapi Suyeon memilih pergi dan tidak jadi bertanya. Di rumah, wanita misterius itu kembali menelpon Suyeon dan hendak meminta tolong karena ibunya hendak membakar dirinya. Lalu telepon dimatikan. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat seorang gadis yang disiksa oleh seorang wanita dan hendak membakarnya. Suyeon yang dalam keadaan panik tersebut karena panggilan telepon misterius itu, tiba-tiba melihat ada asap yang mengepul di area belakang tembok yang dirinya hancurkan tadi. Keesokan harinya,
wanita misterius itu kembali menelpon Suyon dan bertanya alasan Suyon tidak datang kemarin saat dia meminta bantuan. Kemudian Suyon bertanya tentang kebenaran alamat itu dan Suyon juga melihat foto dari wanita tersebut di mana dia adalah Yongsok, wanita yang paman tadi bicarakan. Lalu Suyon juga berbicara tentang isi dari diari Yongsok dan berkata jika mereka sedang berada di rumah yang sama dengan tahun yang berbeda, yang mana Suyon hidup di tahun 2019 sedangkan Yongsok di tahun 1999. Namun Yongsok tak mempercayai hal itu dan menuduh jika Suyon telah memata-matainya. Kemudian Suyon kembali meyakinkan Yongsok dengan mengatakan jika malam ini akan ada pesawat yang jatuh. Dan memang benar, di malam hari saat Yongsok sedang makan dan menonton berita, ternyata memang ada sebuah pesawat yang jatuh. Singkat cerita, Yongsok akhirnya mempercayai perkataan Suyon dan mereka berdua pun semakin akrab dan menanyakan umur dan hobi masing-masing. Sampai akhirnya Yongsok mengatakan jika ibunya telah meninggal dan sekarang dia tinggal bersama dengan ibu tirinya. Lalu Suyon pun bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal akibat kebakaran yang terjadi karena ibunya yang lupa mematikan kompor. Keesokan harinya, ternyata di masa lalu, keluarga Suyon mengunjungi rumah Yongsok dan hendak akan membelinya. Setelah Yongsok mengetahui jika orang tersebut adalah ayah dari Suyon, Yongsok pun kemudian menghubungi Suyon dan mendengarkan suara ayahnya. Lalu Yongsok kemudian menyarankan sebuah ide gila di mana dia berkata pada Suyon jika dia bisa menyelamatkan ayahnya Suyon di masa lalu. Yongsok pun akhirnya pergi ke tempat tinggal Suyon yang dulu dan membuat kebakaran itu tidak jadi terjadi. Sehingga di masa depannya, kehidupan Suyon telah berubah dan ayahnya yang meninggal kembali hidup lagi. 야, 개구리. 밖이 추우니까. Hari-hari berlalu dan kehidupan Suyon dipenuhi dengan kebahagiaan. Sampai pada suatu ketika, ibu tiri Yongsok mendapatinya yang sedang teleponan, lalu kembali membawa Yongsok ke ruang bawah tanah untuk dilakukan sebuah ritual karena ibu tirinya ini adalah seorang dukun dan menganggap jika Yongsok ini adalah anak yang dirasuki jiwa jahat. Dan di tengah ritual tersebut, ibu tirinya ini melihat bayangan Yongsok di masa depan yang akan menjadi pembunuh berantai. Keesokan harinya, Suyon yang penasaran tentang identitas Yongsok mulai mencari-cari tentangnya di masa depan. Namun dirinya tak menemukan nama Yongsok dimanapun. Lalu dia berinisiatif mencari info tentang rumahnya di tahun 99. Dan di sana, Suyon menemukan fakta bahwa Yongsok telah tewas dibunuh oleh ibu tirinya itu. Suyon yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Dirinya kemudian menceritakan fakta yang ditemukannya itu kepada Yongsok. Dan di malam harinya, memang benar terjadi di mana ibu tiri Yongsok hendak menusuknya dengan sebuah belati. Tetapi hal itu dapat dia cegah karena telah diberi peringatan oleh Suyon. Namun hal di luar dugaan terjadi. Ternyata justru ibu tiri Yongsoklah yang tewas karena Yongsok yang marah dengan hal itu membuat dirinya yang justru membunuh ibu tirinya tersebut. Setelah membunuh ibu tirinya itu, Yongsok kemudian bersenang-senang dengan berkeliling kota. Di tempat yang berbeda, Suyon didatangi oleh paman penjual stroberi yang membawakan beberapa kotak stroberi. Lalu kembali lagi pada Yongsok di masa lalu, yang mana di sana dirinya juga didatangi oleh paman stroberi yang hendak memberinya beberapa stroberi yang dia panen. Lalu Yongsok pun mengajaknya masuk. Dengan secara tak sengaja, paman stroberi yang hendak meletakkan stroberi di kulkas menemukan beberapa kantong plastik dengan bau busuk di dalam kulkas. Lalu salah satu kantong plastik itu terjatuh dan paman stroberi kemudian terkejut karena plastik itu bersimbah darah. Yongsok kemudian melihat hal itu dan menjadi kesal hingga dia akhirnya membunuh pria itu. Dan di sisi lain, Suyon ternyata mendengar teriakan minta tolong dari pria tersebut melalui telepon rumahnya. Lalu dia pun keluar dan melihat jika paman penjual stroberi tidak ada di sana dan bertanya kepada orang tuanya kemana paman itu pergi.
Namun anehnya, kedua orang tua Suyon tidak mengenal nama dari paman stroberi tersebut yang seolah-olah mereka tidak pernah mengenalnya. Suyon yang heran dengan hal itu lalu berlari ke kantor polisi dan bertanya tentang paman stroberi. Dan polisi berkata, mengapa Suyon bertanya tentang orang yang sudah lama mati? Suyon kemudian mengetahui fakta bahwa sang paman stroberi dan ibu tiri Yongsok telah tewas dibunuh oleh Yongsok. Akhirnya, Suyon ditelepon oleh Yongsok dan Suyon bertanya mengenai hal itu. Kemudian dia juga memberitahu Yongsok bahwa di berita pada masa depan menjelaskan jika Yongsok adalah pembunuh berantai dan ditahan seumur hidup. Yongsok kemudian tidak bisa menyembunyikan hal itu dan menyuruh Suyon untuk membantunya dengan cara mencari tahu bagaimana polisi bisa mendapatkan barang bukti mengenai pembunuhannya. Suyon yang mulai ketakutan dengan Yongsok akhirnya menutup telepon dan kemudian memutuskan kabel teleponnya. Yongsok pun sangat marah karena tidak bisa menghubungi Suyon. Tetapi di satu sisi, hal tak terduga terjadi, di mana ternyata di masa lalu ayah Suyon dan Suyon kecil mengunjungi Yongsok di rumahnya dengan tujuan ingin bertemu ibunya dan akan membeli rumah itu. Lalu Yongsok menyuruh mereka berdua masuk. Di masa depan, ayah Suyon sedang mengajari Suyon cara mengendarai mobil. Sementara di masa lalu, Yongsok yang menaruh dendam terhadap Suyon kemudian membunuh ayah Suyon dan menyekap Suyon kecil. Sementara di masa depannya, semua seketika berubah, di mana ayah Suyon tiba-tiba saja lenyap begitu pula dengan mobilnya dan rambut panjangnya yang kemudian berubah menjadi pendek kembali. Mengetahui hal itu, Suyon kemudian kembali ke rumahnya dan di sana rumahnya sudah sangat berantakan seperti tidak pernah ada yang menempatinya. Dirinya kemudian ditelepon oleh Yongsok dan mengancamnya akan membunuhnya di masa lalu jika Suyon tidak menurutinya dengan mencari tahu bagaimana cara polisi bisa menangkapnya. Lalu Suyon kemudian segera mencari fakta mengenai hal itu. Tetapi sebenarnya dirinya memiliki rencana berbeda, yang mana dirinya berniat membunuh Yongsok dengan menjebaknya dan mencari tahu mengenai lokasi yang terjadi bencana di masa lalu. Yang mana ternyata di sana ada sebuah tempat yang nanti akan meledak. Sayangnya ternyata Yongsok berhasil selamat dari ledakan itu dan kembali mengancam Suyon, dan kali ini dia menyiram air panas di perut Suyon kecil hingga membuat Suyon di masa depan kesakitan dan ada memiliki bekas luka bakar di perutnya. Selain itu, Yongsok juga membeberkan fakta bahwa sebenarnya kebakaran di masa lalu terjadi bukan karena kelalaian ibunya, karena ternyata ibunya telah mematikan kompor. Namun Suyonlah yang kembali menyalakan kompor itu sehingga ledakan bisa terjadi. Setelah itu, Yongsok juga mengancam jika Suyon tidak menuruti perintahnya, maka dia akan membunuh ibunya Suyon. Suyon yang tidak punya pilihan dengan ancaman dari Yongsok akhirnya segera mencari tahu bagaimana barang bukti bisa ditemukan. Dan ternyata dulu ada seorang pria parubaya yang menemukan barang bukti pisau belati yang dipenuhi darah tersebut. Setelah mengetahuinya, cewek psikopat itu lalu menemui kakek tua itu dan sepertinya dia telah membunuhnya. Dan di sisi lain, ternyata ibu Suyon melaporkan tentang Suyon dan suaminya yang tidak pulang sejak kemarin dan hendak mencarinya di rumah Yongsok dan ditemani oleh salah satu polisi di sana. Di masa depan, ternyata rumah yang ditempati Suyon seketika kembali berubah dan membuat Suyon takut sehingga kabur dari sana. Namun, saat dia akan kabur, ada sebuah buku catatan yang jatuh tepat di depannya. Yang mana buku itu adalah buku catatan polisi yang menjelaskan jika di masa lalu ibu Suyon dan polisi menemui Yongsok di kediamannya lalu mencoba menelpon menggunakan telepon di sana. Suyon mengetahui hal itu, kemudian kembali ke dalam rumah itu lagi dan menunggu telepon dari ibunya. Sampai ketika dirinya hendak memberitahu hal itu kepada ibunya, namun ternyata dirinya kemudian diserang dari belakang oleh Yongsok di masa depan, yang artinya masa lalu telah berubah di mana Yongsok di masa depan masih hidup dan bebas dari penjara. Di sisi lain, ibu Suyon yang hendak memberitahu hal itu kepada polisi ternyata seketika diserang dan dibunuh oleh Yongsok dari belakang.
Dan di tempat lain, Suyeon bergelut dengan Yongsok tua dan berhasil mendapatkan teleponnya, kemudian bersembunyi di dalam suatu ruangan. Lalu ibunya di masa lalu kembali menghubungi Suyeon di masa depan, dan Suyeon pun menjelaskan apa yang harus ibunya itu lakukan selanjutnya untuk menyerang Yongsok. Tetapi ternyata di luar, Yongsok telah memasang perangkap dengan membiarkan Suyeon kecil berada di luar kamar tersebut, sehingga membuat ibunya lengah dan Yongsok dapat kembali menyerang ibunya tersebut. Tetapi di saat Yongsok hendak membunuh Suyeon kecil, ibunya ternyata dari belakang muncul dan mendorong Yongsok dari sana sehingga mereka berdua terjatuh ke lantai bawah. Di masa depan, Yongsok tua yang hendak menyerang Suyeon juga tiba-tiba menghilang. Suyeon kemudian segera berlari ke rumah sakit untuk mencari ibunya dan tidak menemukannya di sana. Lalu dia berlari ke makam ayahnya dan menangis. Namun tiba-tiba ibunya muncul di sana dalam keadaan hidup dan membuat Suyeon senang, lalu meminta maaf kepada ibunya tersebut dan mereka pun pergi dari sana. Tetapi ternyata sebelumnya Yongsok di masa depan telah memberi peringatan kepada Yongsok di masa lalu dengan kedatangan polisi dan ibu Suyeon, sehingga dia menyarankan agar nanti Yongsok di masa lalu harus tetap memegang telepon itu apapun yang terjadi, agar mereka berdua dapat selamat dari kejadian itu. Dan benar saja, ternyata Yongsok di masa lalu tidak mati. Sementara di masa depan, Suyeon yang berjalan bersama ibunya itu, tiba-tiba ibunya menghilang dari sana. Dan Suyeon juga tiba-tiba berada di suatu ruangan dengan ditutup kain putih, dan film pun selesai dengan plot yang membagongkan. Jadi intinya, orang yang telah membangunkan jiwa psikopat Yongsok ini adalah Suyeon sendiri dengan memberitahu tentang ibu tirinya yang hendak membunuhnya itu. Dan saya sendiri masih sedikit ambigu dengan plot twist di endingnya, meski agak sedikit mengerti. Jadi bagi teman-teman yang mengerti, boleh tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.